Berjumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Jokowi kembali mengeluarkan statement-statement pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang dari pernyataan sebelumnya Bung Firdaus tentang netralitas dan beberapa hari yang lalu dia juga bicara bahwa presiden, menteri-menteri, pejabat-pejabat negara bisa berpihak ke salah satu calon ya. Inilah yang menjadi polemik. Polemiknya tidak hanya di masyarakat pada umumnya, tentunya polemik yang paling keras adalah di ahli-ahli hukum tata negara, Bung Firdaus. Nah, kita menunggu ahli-ahli hukum tata negara ini untuk bersikap ya, mana yang benar, apakah netral atau boleh berpihak. Nah, tentunya tidak hanya persoalan hukum sebenarnya, ada persoalan etika di bangsa ini, Bung Firdaus, yang dia di atas hukum, yang terkadang Pak Jokowi ya dia terjebak ya, hanya melihatkan formalitas hukum tanpa memperhatikan etika. Iya, betul, Bung Meldi. Jadi, beberapa hari yang lalu, Presiden Jokowi dengan terang benderang, dengan bulat dan sangat clear menyatakan bahwa seorang presiden atau wakil presiden, terutamanya presiden, itu boleh memihak di dalam Pilpres 2024 nanti. Dia boleh berkampanye untuk pasangan calon dalam Pilpres 2024 nanti. Dan seperti yang Bung Meldi katakan, ini agak bertolak belakang dengan pernyataan dia dalam beberapa waktu yang lalu ketika Presiden mengundang 3 pasang capres ke istana dan mengatakan Presiden akan berada dalam posisi netral. Presiden tidak akan memihak pada salah satu, gitu ya. Presiden akan mengambil posisi untuk mengayomi tanda kutip untuk memberikan ruang yang terbuka untuk ketiga pasang capres, baik itu Anies, Prabowo ataupun Ganjar. Tetapi nampaknya situasi sudah berubah jauh, Bu Meldi. Jadi kalau kita lihat di dalam beberapa hari terakhir atau dalam sebulan terakhir, dalam situasi makin mendekati waktu pemilihan di bulan Februari nanti, gitu ya, di mana putra Jokowi yang berpasangan dengan Prabowo yang diharapkan, gitu ya, yang diskenariokan akan selesai dalam satu putaran, nampaknya tidak akan menjadi kenyataan begitu. Dan ini yang menurut saya juga yang mendorong Presiden Jokowi termasuk keluarganya gitu ya akan memberikan semacam dukungan masif, dukungan yang lebih dan tidak lagi misalnya berselaput sebagai bagian dari tugas kenegaraan gitu ya, tapi dengan jelas pemihakannya kepada pasangan Prabowo Gibran begitu. Dan ini yang menurut kita gitu ya, pada satu sisi memberikan situasi ambigu. Dalam sisi formal kita mengatakan Undang-Undang 7 2017 memang memberikan tafsiran seorang presiden atau wakil presiden boleh berkampanye gitu. Tetapi di sisi lain ketika kita bicara norma kepatutan, norma etika, bahkan kalau kita katakan Presiden Jokowi bukanlah incumbent yang maju untuk kedua kalinya. Presiden Jokowi sudah 2 kali menjadi presiden gitu. Artinya apa? Dia dalam konteks tekstual dalam undang-undang pemilu tidak lagi memiliki ambisi untuk melanggeng kekuasaannya. Tetapi karena putranya Gibran ada di sana begitu ya dan berharap pemilu ini selesai dalam waktu singkat gitu ya, maka mau tidak mau pemihakan itu harus diperjelas begitu. Termasuk juga menteri-menteri yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Dan menurut kita situasi ini tidak memberikan dampak yang baik dalam sisi membangun budaya demokrasi, membangun etika, walaupun sekali lagi dalam sisi formalitas, legalitas itu dimungkinkan. Sama halnya ketika Gibran gitu ya diperbolehkan menjadi cawapres karena dasar dari keputusan MK Bung Meldi. Tapi kita lupakan juga ada persoalan etika. Jadi ini yang menjadi dilema besar bangsa kita di ujung akhir karir seorang Jokowi, Bu Meldi. Ya, Jokowi merasa tidak aman, Bung Firdaus, ketika kekuasaan berganti ya. Dia butuh jaminan orang yang bisa memberikan ya semacam jaminan untuk ketika ada persoalan-persoalan dalam masa pemerintahan dia 10 tahun, Bung Firdaus, tentunya dia punya ingin seorang figur yang menjamin dirinya tidak diotak-atik dari aspek hukum, Bung Firdaus. Nah, inilah yang menjadi latar kenapa Pak Jokowi begitu kokoh, begitu berkeinginan keras ya untuk mencoba mengamankan posisinya pada pemilu ini. Nah, ini sebuah kondisi yang sebenarnya ya kalau kita lihat sejarah-sejarah di masa lalu, setiap presiden yang bersekukuh untuk mempertahankan kursinya atau pergantian kepresidenannya, pasti presiden ini punya masalah. Nah,
Jokowi pada posisi itu pada hari ini, Bung Firdaus? Iya betul. Jadi kalau kita coba menelaah, kemudian menafsirkan kenapa Presiden Jokowi atau tanda kutip keluarganya Pak Jokowi nampak begitu begitu ngotot ya, Bu Meldi ya, untuk coba menggolkan mulai dari meluluskan apa namanya peraturan undang-undang mengatakan di bawah 40 tahun boleh menjadi cawapres gitu ya. Kemudian juga bagaimana misalnya pejabat kalau ketika ikut dalam politik tidak perlu apa namanya cuti atau apa namanya artinya tidak terjadi benturan kepentingan begitu ya. Dan terakhir bagaimana juga Pak Jokowi juga dengan serta-merta gitu ya, kita melihat gestur kepemihakannya itu semakin jelas begitu ya. Maka pertanyaan kita, yang jadi soal bukan lagi persoalan siapa atau apa bagaimana program itu diteruskan, Bung Meldi. Jadi saya tidak melihat itu begitu ya. Karena kalau kita lihat ya, dalam konteks meneruskan program pembangunan, teknokrasi, bahkan kalau kita bicara IKN, gitu. IKN itu kan sudah punya basis legal formal misalnya, begitu ya. Tidak mudah untuk mengubah sebuah undang-undang walaupun presidennya berganti begitu. Begitu juga dengan program-program yang lain begitu. Maka yang menjadi mengemuka di balik itu adalah kemungkinan munculnya ambisi untuk mempertahankan kalau kita katakan sebagai sebuah dinasti begitu. Dan ini yang mulai kita coba endus-endus. Akhirnya kita menjadi pembenar bahwa oh ya mungkin saja memang di awal ada keinginan ambisi untuk mempertahankan 3 periode, walaupun sekali lagi kalau itu dimunculkan kepada publik maka akan menghadapi benturan atau perlawanan yang keras dari publik gitu. Nah, cara yang smooth bagaimana menyelipkan apa putra mahkotanya atau anaknya sebagai bagian dari kandidat untuk cawapres Bung Meldi begitu, itu mungkin lebih smooth gitu. Dan kemungkinan karena kebetulan masih dalam masa jabatan seorang ayah, seorang bapak begitu ya, maka kondisi ini akan menimbulkan benturan kepentingan atau bagaimana nanti antara kekuasaan dengan kepentingan-kepentingan tertentu itu berkulindan gitu, sehingga tidak dimunculkan lagi apa yang disebut sebagai kenegarawanan gitu. Dan ini yang menurut saya menjadi salah satu motivasi yang terbesar yang kita lihat begitu ya, bagaimana dengan serta-mertanya gitu. Keberpihakan itu terjadi dalam semua gestur aspek kerja-kerja pemerintahan, baik itu presiden ataupun juga pejabat-pejabat negara yang mendukung terutama pasangan Prabowo Gibran gitu. Walaupun kita katakan Anda tidak berkampanye, mungkin tidak, tapi dalam setiap aktivitas Anda, kunjungan kerja Anda gitu ya, atau gestur Anda sudah melakukan pemihakan begitu. Dan ini juga salah satu yang menurut kita, menurut saya begitu ya, sebagai bagian dari kelemahan undang-undang pemilu, Bu Meldi. Undang-undang pemilu itu selalu membuat sebuah definisi yang begitu ketat terkait kampanye. Tetapi kalau kita bicara keberpihakan gitu ya, jadi kalau Anda mengajak memuji seseorang, menyatakan program atau menjelekkan yang lain, merendahkan yang lain, tapi tidak ada misalnya ajakan misalnya alat peraga kampanye, tidak ada ajakan untuk melakukan memilih misalnya, itu bukan kampanye namanya. Tapi kalau saya katakan dia lebih baik dibandingkan yang lain, provinsi ini lebih baik dari yang lain gitu, itu sudah menunjukkan keberpihakan, tapi tidak akan masuk dalam delik apa namanya sebagai bagian dari larangan kampanye boleh atau tidak. Jadi memang banyak faktor yang membuat kondisi ini menjadi buruk dalam era demokrasi di ujung-ujung akhir ini, Bung Meldi. Ya, keikhlasan Jokowi ini diuji, Bung Firdaus ya. Misi suci kekuasaan adalah kesejahteraan rakyat. Bagaimana masyarakat yang dipimpin oleh Jokowi itu kesejahteraannya naik, Bung Firdaus. Tapi misi suci itu bergeser karena mimpi Jokowi tentang kekuasaan yang begitu besar. Gravitasinya bergeser ke kekuasaan, tidak lagi ke kesejahteraan rakyat. Inilah dilema Jokowi di akhir kekuasaan. Dia terbelit oleh tali pusar kekuasaan dan dia lupa akan misi sucinya tentang kesejahteraan rakyat. Iya, betul. Jadi ini wanti-wanti yang perlu diingatkan para tokoh, para intelektual dari awal gitu ya. Kalau kita tidak pandai-pandai mengelola kekuasaan, kalau kita tidak pandai-pandai membatasi kekuasaan, maka bisa jadi kita akan ditelan oleh kekuasaan. Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Itulah yang terjadi, begitu. Dan nampaknya Adigum ini yang benar-benar menjadi pertaruhan untuk seorang Joko Widodo di dalam era akhirnya. Apakah nanti di ujung kekuasaan Pak Jokowi dia bisa membalikkan gitu ya, bisa mengatakan bahwa Jokowi adalah seorang negarawan gitu ya, atau diakhiri dengan performa atau keberpihakan yang mengatakan Jokowi adalah makhluk politik biasa yang sangat bisa tergoda oleh kekuasaan, sangat ingin mempertahankan kekuasaan gitu ya, dan kemudian menjadikan kekuasaan itu sebagai tujuan utama, bukan sebagai bagian dari sarana untuk mengabdi, memuliakan demokrasi gitu ya,
mengedepankan hak dan keadilan bersama. Jadi sebenarnya ini pertaruhan yang kita akan coba lihat, apakah ini akan terus mengemuka pada eranya Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi akan menutup masanya dengan bisa tersenyum simpul, atau bagian dari kita katakan sebagai orang yang menjadikan demokrasi ini sebagai demokrasi receh di dalam era kepemimpinannya, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak, tetap semangat, salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.